Sampah pada umumnya adalah barang yang tidak layak pakai. Tapi apa jadinya jika barang yang dianggap sampah itu dijual kembali, bahkan dikonsumsi? Akan terdengar lebih mencengangkan karena kondisi tak lazim ini justru terjadi di kota metropolitan Jakarta. Mencari kebenarannya, tim Insert Investigasi pun menelusuri salah satu pasar induk di kawasan Jakarta Timur. Di sini ditemukan fakta bahwa sayur yang telah dibuang oleh pedagang dipungut kembali oleh beberapa warga untuk dikonsumsi bahkan dijual kembali. Bertemu dengan pasangan pemulung dan atas persetujuan keduanya, informasi lebih dalam pun mulai digali. Pemirsa, kita bisa melihat aktivitas. Ibu namanya siapa, Bu? Ya, Juwariah. Ibu Juwariah di sini yang mengambil bekas dari sayuran yang mungkin sudah ada beberapa yang berkualitas buruk ya, makanya yang jelek-jeleknya dipisahin dan yang bagusnya akhirnya dikumpulkan seperti itu. Dan kita juga di sini ada bapak namanya siapa, Pak? Pak Sukiman. Pak Tukiman, oke. Ini Bu Juwariah dan Pak Tukiman. Pak Tukiman kalau di sini berarti ini ya? Iya, nyari pemulung. Ya. Mungkin ini sehari itu bisa dapat berapa banyak, Pak? Itu kumpulin 2 hari. 10 hari. 10 hari. Dari jam berapa, Bu? Jam 8. Jam 8 pagi. Selesainya sampai jam berapa biasanya? Pulangnya barib. Maghrib. Iya. Ini biasanya dibawa pakai apa, Bu? Ini mau dijual. Mau dijual. Ya, ntar dijual. Tapi ini dikonsumsi untuk pribadi juga nggak? Ya, bisa ini dikit-dikit. Sejauh mata memandang, anak kecil pun tahu jika tumpukan sayur yang dibuang begitu saja di tengah jalan tersebut adalah sampah. Tapi entah karena faktor ekonomi atau masalah lainnya, sampah itu justru diperdagangkan lagi, bahkan dikonsumsi oleh para pemulung. Masalahnya adalah pembeli tidak tahu dari mana sebenarnya sayur yang dibelinya berasal. Bisa jadi merupakan sayur segar dari kebun, atau bisa juga adalah sayur yang dipilih para pemulung dari tumpukan sayur yang telah dibuang. Ini doang sama kerjanya, Oh, gini. nggak ada lagi. Oh, gitu. Dari dulu, bukan baru, iya. Dari dulu, Sal. Biasanya kalau untuk dijual lagi tuh laku berapa, Pak, kalau kayak gitu? Hah? Sekilo laku berapa kalau dijual lagi sama Bapak? Apanya? Ininya sayurnya. Ya, paling terus. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 2,5, 2. Namanya juga, iya. Gimana ini aja, kalau keadaan kosong kan meningkat. Dagangan juga meningkat. Sampah juga ikut. Iya. Tapi ada, Pak, berarti yang beli sayuran yang dari sini? Ya ada aja lah, di mana-mana, Pak. Oke, waduh, Namanya banyak ini pasar. Daripada dibuang ke Bandar Gebang kan, buat pakan nila, ikan nila gitu kan. Oh, jadi ini masih bisa ya? Masih bisa, Pupuk juga bisa nggak sih kalau sayur? bisa buat kompos kan. Melihat kehidupan para pemulung sayur ini, hati kita tergugah. Namun yang dilakukan menuai kontroversi. Mengambil sampah sayur untuk dijual dan dikonsumsi sendiri adalah tindakan salah. Secara akal sehat, tidak ada yang mau memungut sampah untuk dimakan, namun situasi mengharuskan mereka melakukannya. Bahkan penemuan fakta lainnya, beberapa pemulung sayur jadikan kegiatan tersebut sebagai konten kesehariannya di sosial media. Oh, ada sayur. Ini masih bagus-bagus nih teman-teman. Tuh, masih bagus-bagus. Ini teman. Tuh, masih bagus-bagus nih. Oke, itu ada toge teman-teman. Cuman udah jelas ya. Kita geser aja. Oh, ini dapat. Harus dikorek nih. Nah, lumayan nih kayak gini nih. Udah pada di bulldozer teman-teman ya. Bersihin. Oh, ada jambu juga teman-teman. Ada jambu. Seledrinya bagus-bagus nih teman-teman ya. Tapi kita udah dapat tadi sana, kita nggak ngambil lagi. Kalau di
ceroknya? Ini daun bawang. Daun Ini bawang. ada yang daun-daunnya doang, nggak ada yang Iya. batangan. Di sini nanti kita dapat seledri. Oh, Terus kan seledri. teman-teman. Tuh ada bawang, ada jeruk iya. Ini bawang merah. Coba isi apa lagi? Keluarin deh semuanya. Ya, ntar ya teman-teman kita keluarin dulu nih. Tadi ada satu nih jeruk manis. Lumayan teman-teman ya, alhamdulillah ya. Ini sawi. Tuh ada sawi. Cesim. Inilah Indonesia. Ketika pemerintah fokus memberikan ratusan bahkan ribuan bala bantuan untuk berbagai korban di luar negeri, rakyat sendiri malah masih mengais tumpukan sampah sayur untuk mengisi perut. Miris, tapi fakta telah berbicara. Melihat kehidupan para pemulung sayur yang seolah hanya mengandalkan barang tak layak dari para pedagang setempat, wajarkah kehidupan seperti ini? Atau justru sebuah kebiasaan buruk yang tidak seharusnya ada di Indonesia tercinta? Aku tahu sih ada beberapa teman-teman yang ngambilin sisa-sisa sayur tapi bukan untuk dikonsumsi, untuk dijadikan pupuk atau pakan binatang. Itu aku tahu, jadi difermentasi kemudian jadi makanan maggot, it's okay, itu bagus gitu. Atau yang Tapi aku kalau tahu untuk tuh dulu kayak beras, kayak butir-butiran beras yang di pasar itu suka dibersihin. Itu dari zaman dulu. Iya sama makanya kan simbol-simbol. maksudnya. Kalau beras mesti udah dicuci, ini sayur saya. Iya makanya, kayak aku juga baru tahu. sih. Kalau udah terkontaminasi sedikit, ibarat kata kalau buah udah kekupas kan ya udah gitu kan, pasti satu segernya udah mulai berubah, udah ada kontaminasi dari kuman-kuman dari luar gitu. Ya moga-moga ini keadaan semakin baik semuanya gitu. Bertanya pada satu pemulung, tak cukup mengobati rasa penasaran tim Insert Investigasi untuk menelusuri lebih jauh. Di hari berikutnya dan lokasi yang sama, kita pun masuk lebih dalam hingga akhirnya bertemu dengan pemulung sayur lainnya. Dan benar saja, saat dihampiri oleh tim Insert, wanita ini pun mengakui selalu memulung di Pasar Induk Ramat Jati dan juga sebagai konten kreator pemulung sayur. Ada lobak. Ini alhamdulillah ya bagus-bagus. Dia masih oke ya Bu, kualitasnya ya? Iya, timun nih besar-besar nih. Oh iya. Terus Ada ini yang tadi buncis. buncis sama Buncisnya sama ini daun bawang. oh daun bawang sama seledri ya Bu? Seledri. Lengkap ya kalau Lengkap, alhamdulillah. masak-masak di rumah gitu Bu? Sama biasa dapat rempah-rempah. Oh iya, apa aja nih Bu? Ini baru sedikit sih, cabai sama bawang. Iya. Biasanya berkilo-kilo dapatnya. Nah Ibu mungkin ini berarti setiap kesini selalu bawa keranjang ini? Mesti, karena berat tenaganya ini banget. Kalau bawa berat-berat gini. Soalnya kan kita naik busway. Iya, 2 kali lagi. Tapi biasanya suka sampai penuh gitu Bu ini di bawah? Penuh. Oh iya. Dari jam berapa Bu kalau? Tadi jam 9 nyampainya. Biasa sampai jam 10:30. Iya, kurang lebih lah jam segitu. Kondisi di lapangan begitu miris. Tumpukan sampah sayur dibarengi dengan genangan air menghadirkan aroma menusuk bagi mereka yang tak biasa mencium bau tidak sedap. Tapi bagi mereka ini masih layak digunakan lantaran kondisinya yang belum rusak ataupun busuk. Selain itu, faktor terbesarnya pun diakui karena satu tujuan, yakni bisa hidup untuk hari esok. Aku boleh bantuin Ibu untuk melihat sayur mana sih yang masih layak untuk dibawa pulang? Iya. Boleh. Apa Bu, di sini kita ada, oh ini ada bayam ya Bu ya? Ini bayam, mau pakai sarung tangan nggak Mbak? Nggak apa-apa, ini. Oh ada brokoli. Cuman ini aku nggak ambil. Kenapa tuh Karena Bu? kurang, biasanya di sana ada lebih bagus. Jadi tetap Aku nggak ambil. dipilih-pilih juga ya? Iya, mesti disortir ya. Ini juga ada tumpukan serai. Oh ini masih, biasanya masih suka Iya, ada. nggak banyak Oh. dapet. Oke, padahal yang Kayak kita gini. lihat di sini kayak Sampah. apa namanya, kulit iya sih bawang, kulit-kulitnya iya, aja ya Bu ya. Masih ada. Oh iya. Alhamdulillah. Aduh Ibu, tadi aku baru sebentar ikutin Ibu untuk apa namanya Keliling. keliling gitu. Aku lumayan Ngos-ngosan. lumayan ngos-ngosan yang pertama, sama yang kedua tuh baunya agak tajam gitu ya Bu ya ke hidung ya. Iya. Tapi mungkin Ibu kayak gini tuh kayak sakit nggak sih Bu hidung gitu? Enggak sih, cuma bersin-bersin aja. Oh iya. Makanya kita pakai masker. Jadi emang prepare dari rumah Iya. biasanya
Gimana Bu outfitnya yang selalu dipakai apa nih? Sarung tangan ya. Sarung tangan. Biasa aku pakai kaos kaki. Oke. Sama masker. Iya, itu aja sih. Lumayan ya Bu ya, karena dari tadi aku lumayan batuk-batuk ya. Pemirsa, ini emang harus kalau misalkan mau nyortir juga, sortir sayuran kayak gini di pasar, kita harus prepare kayak Bu Ayu karena baunya lumayan tajam, sakit juga gitu ke hidung. Satu keranjang sayur yang dipungut telah penuh. Kini saatnya membawa sayur-sayur terbaik dari yang terburuk itu menuju rumah untuk diolah. Tim Insert Investigasi pun langsung tergerak untuk mengikutinya lebih jauh guna mencari kebenarannya. Benarkah sayur pungutan ini ia konsumsi sebagai makanan sehari-hari? Nah, setelah kita muter-muter ya Bu, tadi kita habis berapa jam ya Bu di sini? Kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. Kurang lebih. Capek banget pemirsa ternyata ngikutin kegiatan Bu Ayu, sortirin sayuran dan juga buah-buahan. Ini kita udah dapat lumayan banyak ya Bu ya. Lumayan. Gitu. Ibu rumahnya tadi di mana aku lupa? Di Tanah Abang, Pasar Blok B Tanah Abang. Di daerah Tanah Abang loh, di Pasar Induk. Nah biasanya Ibu kesini naik apa? Naik transportasi busway. Iya. Karena ibunya naik transportasi umum jauh dan pasti akan lama nyampenya, mungkin kita akan barengin aja ibunya untuk langsung ke rumah ya Bu ya. Kita mau melihat proses ibunya mengolah makanan seperti apa. Boleh? Tiba di Tanah Abang, tim Insert dituntun oleh Bu Ayu menuju rumahnya. Melewati gang kecil, lorong nan sempit, akhirnya tiba juga di sebuah tangga kayu rapuh yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Namanya kita mulung ya, sering dibilangin ngapain sih kamu video-videoin, terus mulung kamu kan mulung sampah. Nggak malu kamu masih muda kok mulung gitu ya, sering begitu sih Mbak. Mungkin perasaan Ibu nih yang baru merintis. Awalnya sih agak pasti sih ngenes gitu ya, merasa iya ya kok masih muda kok mulung, tapi ya biarin aja deh, udah kebal ya. Kan yang tahu hidup kita kan kita sendiri yang jalanin ya. Biarin aja deh, kita mulung buat bantu keluarga kan. Ruangannya sempit, warna temboknya pun sudah lusuh. Triplek menjadi pembatas antara kontrakannya dengan tetangga lain. Tak heran, ia nekat menempuh 2 jam perjalanan dari Tanah Abang menuju Pasar Keramat Jati demi membawa pulang sayur dan buah-buahan untuk dimakan. Ketika barang-barang yang dipilih tiba di rumah, Bu Ayu langsung membersihkannya menggunakan sabun cuci. Kilaunya wortel dan lobak setelah dibersihkan seperti bukan berasal dari tumpukan sampah sayuran. Dari yang kotor kini berkilau terang, Bu Ayu pun langsung mengolahnya untuk disajikan. Lantas, apa sebenarnya alasan utama Bu Ayu rela 5 hari memulung sayur di sisa pasar tanpa peduli pada rasa lelah yang terus menghampiri? Niat saya sih bantu suami aja gitu. Bantu suami biar anak jajan nggak kurang gitu. Apalagi ya anak sekolah ya. Udah sih gitu aja sih Mbak. Pengen sukses aja. Semoga ya dengan Mbak ngedatangin saya gitu ya. Sampai sedih saya ya. Saya cuman konten kreator abal-abal ya. Yang masih merintisnya jauh banget. Masih dibilang bukan dibilang di konten kreator ya, cuman videoin doang ya, disamperin gitu sama mbaknya ya Allah merasa gimana gitu ya. Semoga kedepannya bisa sukses, itu aja sih, sukses, sehat selalu, makin banyak subscribernya gitu. Miris, tapi inilah kehidupan. Tanpa sampah sayur yang dibuang, para pemulung ini tidak tahu cara mengisi perut mereka.